Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih dapat hadir kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita masuk pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin. Umar yang bercerita, dan hadis ini dikenal juga dengan sebutan hadis Jibril, ya. Cerita yang disampaikan oleh Umar ini adalah bahwa ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari, iz, tiba-tiba, tala'a alaina, muncullah di hadapan kami, di hadapan kita, atau datanglah pada kami, rajulun, seorang laki-laki yang sejatinya adalah malaikat Jibril dalam wujud laki-laki. Jadi yang terlihat oleh Umar dan para sahabat lainnya, yang datang itu adalah laki-laki, manusia. Padahal hakikatnya itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia wujud aslinya kecuali Nabi, kecuali apabila ia menyerupakan diri dalam wujud yang lain, maka mungkin dan sangat mungkin bisa dilihat seperti halnya makhluk lainnya, gitu. Dan Allah memberi kemampuan itu pada malaikat. Ya, apakah hari ini, saat ini masih mungkin itu? Ya mungkin saja. Karena ada malaikat-malaikat yang memang juga diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan pada hamba-hambanya. Ma'unah, inayah, penjagaan, ya. Seperti itu. Mungkin saja. Hanya pasti kalaupun terjadi, kita tidak akan menyadari itu. Ya. Tidak akan menyadari itu kalau itu malaikat. Wallahu a'lam. Nah, ini pun Umar bercerita bahwa yang datang saat itu adalah seorang laki-laki yang sifatnya syadidu bayadis siyabi, yang berpakaian sangat putih. Jadi putihnya putih bersih. Dan memang rata-rata kalau orang Arab sih memang yang pakaian atau warna pakaian yang paling disukai di sana putih, ya. Karena lebih menyerap
cahaya kan. Matahari kan panas di sana. Ya. Tapi kalau yang perempuan justru hitam. Ya. Karena lebih menutup kalau hitam itu. Ya, lebih menutup. Nah, jadi sangat putih, syadidu sawadi sya'ri. Yang rambutnya sangat hitam. Ya. Bismillah. Bentar Bu ya, diairin dulu ya. Jadi pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, berarti nggak pakai tutup kepala dong ya. La yura alaihi asarus safar. Tidak tampak terlihat padanya bekas perjalanan. Maksudnya gimana? Iya, ya. Jadi nggak tampak lusuh, nggak acak-acakan begitu rambutnya ya, rapi bajunya, kan wajar kalau dari perjalanan mah begitu ya. Nah ini enggak, artinya apa? Kemungkinan orang ini datang bukan dari tempat yang jauh. Gitu artinya, ya. Hanya saja kok nggak ada yang kenal siapa, gitu. Padahal tidak ada tampak bekas perjalanan. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami satu orang pun. Gitu. Kalau memang dia itu datang dari tempat yang dekat, kenapa kami tidak ada yang mengenalnya? Hatta jalasa ilan nabi, sampai kemudian laki-laki ini duduk menghampiri Nabi. Jadi Nabi ada di depan, laki-laki ini langsung menghampiri Rasulullah. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu kemudian menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi. Ya. Ya mungkin Nabi juga duduknya bukan duduk bersila begini ya. Ya duduk di atas kaki begitu. Seperti duduk antara dua sujud. Nah ini yang laki-laki yang baru datang ini langsung duduk seperti itu. Lalu menyandarkan kedua lututnya pada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi, lalu meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pahanya Nabi. Sangat dekat berarti ya, hadap-hadapan begitu. Wa qala, dan ia lalu kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan bahwa engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan bahwa engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Ini istata'ta, jika engkau mampu, ilaihi sabilan, menempuh perjalanan ke sana. Qala, terus kemudian laki-laki yang tanya tadi mengatakan, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu,
maka kami pun merasa heran dengannya, kata Umar. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Ya kan? Datang tadi tanya, beritahukanlah aku tentang Islam. Nabi jawab. Selesai menjawab, engkau benar. Lah, bukannya dia yang nanya, itu, tapi dia yang membenarkan. Qala, lalu laki-laki itu pun bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Beritahukanlah padaku tentang iman. Maka Nabi pun menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman itu adalah bahwa engkau percaya, yakin kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, serta engkau beriman pada takdir baik ataupun buruk. Qala, ia pun berkata, sadaqta, engkau benar. Qala, lalu ia pun bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukanlah aku tentang ihsan. Qala, Nabi pun menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Itulah ihsan, kata Nabi. Qala, lalu laki-laki tadi pun bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah aku tentang kiamat. Nah, ketika ia bertanya tentang kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang itu tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu ia pun bertanya lagi, kalau begitu beritahukan aku tentang ciri-cirinya, tanda-tanda kiamat. Qala, maka Nabi pun menjawab, antalidal amatu rabbataha. Cirinya adalah bahwa seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Wa antara, dan bahwa engkau akan melihat al-hufatal urata al-alata, engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, telanjang badan, yang miskin papa, begitu. Ri'a asya, yang rambutnya kusut. Yatatawaluna fil bunyan, mereka saling berlomba meninggikan bangunan. Nah, jadi dua yang lebih menyebut cirinya itu ya. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Summan tolaqa, kemudian orang yang tadi itu pun pergi. Falabistu maliyan, lalu aku diam beberapa saat. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu, saya pun menjawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi kemudian menjelaskan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian, mengajarkan pada kalian tentang agama kalian. Ya, rawahu Muslim. Jadi tadi berarti malaikat Jibril itu datang mengajarkan yang pertama tentang apa? Islam. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga tentang ihsan. Yang kemudian tiga hal ini disebut sebagai arkanuddin, rukun agama. Karena Nabi mengatakan dia datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Tuh, jadi Islam, iman, ihsan itu adalah rukun agama. Jadi agama itu akan sempurna
jika terdiri dari 3 hal ini. Islam, iman, ihsan. Gitu ya. Jadi Islam tadi jawaban Nabi apa? Ya rukun Islam di dalamnya ya. Kalau iman, rukun iman. Nah ihsan itu ihsan dalam ibadah yang disampaikan Nabi itu. Bukan ihsan dalam muamalah. Kalau ihsan dalam muamalah kan artinya berbuat kebaikan secara umum ya. Berbuat baik itu ihsan. Tetapi ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah ini adalah ihsan dalam beribadah, yaitu dalam hal pengabdian kita kepada Allah, dalam hal ibadah mahdhah. Ketika engkau beribadah, hendaknya engkau merasa dilihat oleh Allah. Nah itu ihsan. Apalagi puncaknya seakan-akan engkau melihatnya. Kita nggak bisa begitu kayaknya ya. Belum bisa seperti itu. Jadi Islam yang intinya di dalamnya yang dijelaskan tentang rukun Islam, semuanya itu terkait dengan lahiriah. Ya, hal-hal yang bersifat zahir. Syahadat, salat, puasa, zakat, ya kan? Haji, semuanya zahir. Nah, jadi Islam itu secara bahasa artinya tunduk. Maka makna Islam yang sesungguhnya adalah orang yang menundukkan anggota badannya untuk menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang tunduk patuh pada Tuhannya. Gitu. Muslim dengar azan langsung dia bangkit meninggalkan aktivitasnya, rela menundukkan anggota badannya, mengambil air wudhu, ruku, sujud. Nah itu muslim berarti. Terlihat kalau Islam mah ya pada praktek lahiriah. Ya, jadi bohong kalau ngaku muslim, dengar azan, bukannya sholat malah marah. Itu bohong. Tapi kalau iman, yang rukunnya ada 6 tadi, iman pada Allah, iman pada malaikatnya, iman pada kitabnya, iman pada rasulnya. Iman itu artinya apa? Percaya. Kepercayaan dapat dilihat atau tidak? Percaya itu kerja apa? Hah? Amalan apa itu? Kalau syahadat kan diucapkan oleh lisan. Sholat ada gerakannya. Kalau iman, percaya, itu pekerjaan apa? Hati. Ya. Berarti iman nggak bisa dilihat. Ya. Iya. Iman nggak bisa dilihat. Kecuali bapak-bapak yang namanya Pak Iman. Ya. Bisa dilihat itu. Jadi kalau iman, hakikat iman berarti hanya yang tahu hanya Allah, ya. Nah, makanya iman ini perlu dibuktikan. Apa buktinya kalau seseorang itu beriman? Apa buktinya kalau seseorang itu beriman? Ya Islam tadi buktinya. Gitu? Ya enggak? Kenapa dia mau sholat? Ya karena dia orang beriman. Kenapa mau puasa? Capek-capek, lapar-lapar siang-siang, sebulan lagi. Ya karena dia orang beriman. Percaya, yakin pada Allah. Makanya tunduk, mau. Gitu. Kenapa ibu ditutupin itu rambutnya? Gerah-gerah, dikerebongin begitu. Iya, karena iman, percaya, yakin bahwa kalau saya mematuhi itu,
Ya, Allah akan memberikan saya pahala. Nggak apa-apa gerah-gerahan sebentar, cuma di dunia kok. Ya, sebentar saja. Nah, jadi Islam itu adalah wujud nyata, bukti bahwa seseorang itu beriman. Itu. Nah, akan lebih sempurna lagi kalau disempurnakan rukun agamanya dengan ihsan, gitu. Nah, yang tadi dibahas itu ihsan itu adalah berarti kekhusyuan dalam beribadah, seakan-akan saat ibadah itu dia melihat Allah atau seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Nah, itu dalam ibadah. Tapi kalau ihsan dalam muamalah gimana? Kalau ihsan dalam muamalah, ihsan artinya berbuat baik. Nah, hakikat ihsan kalau dalam muamalah adalah seseorang yang sanggup berbuat baik pada orang yang bersikap buruk kepadanya. Karena ketika kita berbuat baik pada orang yang menunjukkan kebaikan pada diri kita, itu namanya balas budi. Ya. Ya, ibu ngirim makanan ke tetangga karena tetangganya suka ngirim makanan. Ya namanya balas budi. Hakikat kebaikan itu ketika ibu bisa ngirimin tetangga yang pelit. Ya. Ya cuma males kadang-kadang. Ya, alasannya dia aja pelit, ngapain ngasih. Kita mah begitu kan? Senyum sama orang yang kalau ketemu suka buang muka. Nah, pungut lagi mukanya tuh. Kasihan dibuang-buang. Jadi kita menyapa orang gitu yang justru ingin memutuskan keakraban itu. Nah, itulah ihsan yang sesungguhnya. Walaupun berat. Ya enggak? Hah? Mengawali memberi ucapan salam pada orang yang sudah beberapa waktu nggak pernah nyapa gitu, padahal dia teman kita. Kata Nabi kan nggak halal seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, apalagi bertahun-tahun. Baik, nah, sekarang kita simpulkan dulu ya. Dari hadis tadi itu yang pertama yang bisa diambil sebagai pelajarannya adalah tahsinus siyab wal hay'ah wan nazafah indad dukhul 'alal fudala. Pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang bahwa anjuran untuk memakai pakaian yang baik, menjaga penampilan yang baik, serta menjaga kebersihan ketika ingin menemui orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, orang yang memiliki keutamaan itu karena ilmunya, karena kesolehannya, ya. Bukan hanya semata-mata karena kayanya. Jadi anjuran atau dorongan untuk memakai pakaian yang baik, menjaga penampilan, serta menjaga kebersihan ketika ingin menemui orang yang utama. Orang utama itu ya orang terhormat lah, ya. Orang terhormat lah. Begitu. Itu bukan berarti kalau ketemu orang miskin tidak harus menjaga penampilan, ya tidak. Ya sama, tetapi akan lebih utama lagi jika yang akan ditemui itu adalah orang yang terhormat. Sebab Nabi mengajarkan, ya, anzilin nasa manazilahum. Tempatkan orang itu sesuai kedudukannya. Begitu. Jadi kalau ibu mau kedatangan misalnya Pak Lurah, ya tunjukkan sikap, hormat, dan posisikan dia sebagai seorang pejabat
lurah gitu, ya pasti beda dong dengan kedatangan tamu tetangga biasa kan? Itulah yang diajarkan Nabi. Memang begitu. Bukan kita mau supaya dapat perhatian lebih, tidak. Tapi memang ajaran Islam begitu. Ya. Tempatkan orang itu sesuai posisinya, sesuai kedudukannya. Ya, ini yang diajarkan dari malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril datang ingin mengajari manusia, sahabat yang hadir saat itu, dan menunjukkan penampilan seperti yang diceritakan oleh Umar tadi kan. Gimana? Bajunya bersih putih, rambutnya sangat hitam dan rapi pastinya, karena disebutnya tidak ada bekas perjalanan. Ya. Kalau kita lihat orang berpenampilan rapi, bersih, kira-kira kesannya gimana? Gimana, Bu? Nyaman nggak? Iya. Ya. Jadi siapapun itu yang mau ketemu dengan sesama manusia lainnya, apalagi orang terhormat, atau ketika kita mau datang menghadiri perkumpulan. Artinya ada orang lain yang bukan 1-2 hadir di situ, ya seperti ke tempat pengajian. Jaga dong performanya ya. Begitu. Jangan hanya kalau mau kondangan aja. Itu ya. Rapi, bersih, wangi itu. Ya mau ngaji juga jaga. Itu supaya kita tetap dihargai orang. Ya kita itu enggak dihargai orang karena ya performa kita tuh. Karena pakaian kita kan? Betul nggak? Kita ini dihargai karena kita pakai pakaian kan? Kalau nggak percaya, ibu pergi ke pasar Bukit terus buka baju di situ. Ya? Ya enggak? Maka saat itu juga tidak akan ada yang menghargai kita. Ya. Udah langsung gini paling kan? Nah, jadi pakaian. Tetapi ingat, karena pakaian yang sejati sesungguhnya bukan pakaian lahir ini. Pakaian yang sesungguhnya adalah akhlak. Tuh. Pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, tapi judes. Nah, coba gimana kesannya tuh? Hah? Jadi bukan judes lagi ya, judes. Nah, medok judesnya. Gimana Bu? Kalau ketemu orang begitu, hah? Kita bertamu sama tuan rumah yang kayak begitu, betah nggak? Pengen cepet pulang ya. Kayaknya makan makanan juga nggak. Iya. Ya walaupun makanannya enak gitu, tapi kayaknya hilang seleranya juga gitu. Itulah bukti bahwa ya pakaian yang sungguhnya itu adalah akhlak. Walaupun orang pakaiannya sederhana, bukan baju yang mahal, ya, tapi ramah, sopan, gitu, santun ketika bicara, enak kita, ya. Kesan baik itu pasti akan masuk itu di hati orang yang ketemu. Nah itu satu pelajaran yang pertama tentang itu, ya. Jadi jangan dikira bahwa berpakaian itu adalah bagian dari akhlak, ya, bagian dari akhlak. Bahwa seorang muslim akan menjaga penampilannya. Apa alasannya? Ya karena dia niatnya ingin menyenangkan hati orang yang ketemu dengannya. Itu jadi ibadah. Jadi ibu pakai pakaian yang bagus, niatnya bukan untuk pamer. Tuh, betulan nih mau ngaji
saya baru beli kerudung. Nah, biar orang tahu. Ya jangan itu niatnya. Ya, jangan itu. Tapi niatnya adalah ya, menyenangkan hati orang lain. Ya, siapapun kalau ketemu orang dengan penampilan yang baik, pasti akan memberi kesan yang baik. Nah itu. Lalu yang kedua, nah, pelajaran yang kedua adalah ar-rifqu bis-sa'il wa idna'uhu liyatamakkana minas su'al ghaira munkabidin wala haib. Berlemah lembut pada orang yang bertanya. Ya, bersikap lemah lembut pada orang yang bertanya. Jadi pelajaran yang kedua apa? Berlemah lembut pada orang yang bertanya. Agar memungkinkan baginya untuk menyampaikan pertanyaan tanpa merasa takut untuk bertanya. Ini pelajaran buat kita, ya, pelajaran buat kita dari apa yang terjadi antara malaikat Jibril dengan Rasul tadi. Jadi kalau kita pun kedatangan orang yang memang ada keinginan untuk bertanya sesuatu, maka bersikaplah seperti itu. Ramah, santun, lemah lembut padanya. Ya. Jadi jangan misalnya ketika ibu datang ada teman mau nanya, gitu udah disengor duluan. Tahu disengor, Bu? Hah? Ya dibentak begitu. Oh, ngapain sih? Akhirnya orang juga malas untuk bertanya. Itu. Ya, kalaupun kita tidak bisa memberikan jawaban, paling tidak kita menjadi pendengar yang baik, dengarkan apa yang dia tanyakan. Itu. Ya. Dengarkan apa yang dia tanyakan. Jadi dengerin aja. Oh gitu ya. Waduh, tapi saya nggak bisa jawab tuh. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau tidak bisa menjawab juga jangan sok tahu. Mangga. Yang ketiga, boleh bertanya kepada orang alim sesuatu yang sudah diketahui oleh yang bertanya. Boleh bertanya kepada orang alim sesuatu yang sudah diketahui oleh orang yang bertanya dengan tujuan untuk mengajarkan hal itu kepada orang lain. Sekali lagi, boleh bertanya pada orang alim sesuatu yang sudah diketahui oleh yang bertanya dengan tujuan untuk mengajarkan hal itu kepada orang lain. Ibu bertanya tentang sesuatu karena menganggap yang ditanyakan ini penting untuk diketahui oleh jamaah yang lainnya. Walaupun ibu sudah tahu itu. Gitu? Dari mana pelajaran ini kita ambil? Dari mana tadi? Dalam kisah tadi. Terus malaikatnya sendiri yang mengatakan benar. Iya, berarti kan malaikat Jibril udah tahu. Ya, malaikat Jibril itu sudah tahu apa Islam, apa iman, apa ihsan. Tapi malaikat Jibril bertanya, Nabi menjawab, terus dia benarkan. Berarti tujuannya apa? Ya ingin mengajarkan itu kepada sahabat yang hadir saat itu. Gitu.
Ya boleh, berarti ibu juga bertanya pada seorang ustadz. Walaupun ibu sudah tahu itu, kalau tujuannya adalah ingin supaya yang ditanyakan ini diketahui juga oleh yang lain. Dia? Tapi kalau bertanya tujuannya hanya menguji kemampuan seseorang, ya nggak boleh begitu mah ya. Coba nih saya mau tes nih, ustadznya bisa jawab apa enggak nih, nggak boleh begitu ya. Nggak boleh begitu mah. Nah, itu pelajaran yang keberapa? Ketiga ya. Pelajaran yang ketiga, jadi tentang bolehnya bertanya pada orang alim sesuatu yang sudah diketahui. Kalau ada kemaslahatan ya, ada kemaslahatan. Kemaslahatannya dalam hal ini adalah mengajarkan pada yang lain, gitu, mengajarkan pada yang lain. Keempat, penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan yang disebut sebagai rukun agama tadi ya. Karena Nabi menyebut bahwa Jibril datang mengajarkan pada kalian agama kalian. Sekali lagi, yang keempat adalah penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan yang disebut sebagai rukun agama. Pernah dengar istilah ini? Rukun agama? Kalau rukun Islam kan udah biasa kita dengar itu. Rukun iman ya. Nah, tapi ternyata ada rukun agama. Nah, rukun agama itu berarti ada berapa? Ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Maka belum sempurna agama seseorang itu kalau belum terwujud 3 hal ini. Itu. Suka sholat, tapi nggak ada keyakinan di hatinya tentang Allah, ya berarti dia tidak disebut beragama. Itulah orang munafik namanya. Di zaman Nabi, orang-orang munafik itu ikut sholat, hadir di majelisnya Rasulullah, tapi di hatinya kafir pada Allah. Itu ya tidak akan diterima amalannya. Atau sebaliknya, itu ngaku beriman tapi nggak mau sholat. Nah, itu yang paling banyak ya kayaknya. Ngakunya orang beriman tetapi males sholat, males ibadah. Nah, itu nggak sempurna agamanya ya, nggak sempurna agamanya. Tetapi yang memberikan jaminan bahwa nanti seseorang itu akan diberi syafaat oleh Rasulullah adalah iman. Ya. Kata Nabi, syafaatku itu akan diraih oleh siapapun yang meninggal dari umatku yang tidak mempersekutukan Allah. Artinya, yang di hatinya ada keimanan kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Tuh, yang penting itu. Walaupun dia nggak sholat misalnya, ya, tapi masih ada iman di hatinya, masih ada harapan dapat syafaatnya Rasul itu. Ya, masih ada. Nah, jadi iman ini yang sangat mahal, ya, makanya karena syarat untuk masuk surga itu ada iman dan amal soleh. Oke. Yang kelima, perbedaan antara sebutan Islam dengan iman. Perbedaan antara sebutan Islam dengan iman, sekiranya di dalam hadis itu dijelaskan bahwa Islam itu terkait dengan amal-amal secara zahir, sedangkan iman terkait dengan amal-amal batin. Sekali lagi,
Perbedaan antara Islam dan iman. Di mana di dalam hadis itu dijelaskan bahwa Islam itu terkait dengan amal-amal zahir, sedangkan iman itu terkait dengan amal-amal batin. Ya. Ya, semuanya zahir kan Islam itu tadi. Kalau iman batin dalam hati. Itu pelajaran keberapa? Kelima. Yang keenam, wajib beriman pada takdir. Wajib beriman pada takdir. Takdir itu apa? Takdir apa, Bu? Ya, ketetapan Allah, ketentuan Allah ya. Nah, ada yang membedakan pemahaman antara qada dan qadar. Qadar itu sama dengan takdir. Ada juga yang menyamakan konsepnya ya. Kalau yang membedakan tuh begini memahaminya. Qada itu adalah rencana Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali di Allahul Mahfuz. Yang belum terjadi. Itu qada. Ya. Jadi rencana atau ketetapan Allah di Allahul Mahfuz yang belum terjadi, itu qada. Nah, sedangkan takdir, disebut takdir itu adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Jadi Allah menetapkan dalam qadanya misalnya ibu pada tanggal sekarang berapa? Tanggal 4 Oktober 2023 tuh, jam 4 sore menentukan dalam qadanya bahwa ibu akan kepleset di depan rumah misalnya begitu. Kalau kalau belum terjadi itu namanya qada. Begitu terjadi benar tuh. Nah, itu namanya takdir. Ya. Nah, makanya kita wajib menerima ridho dengan takdir yang sudah terjadi, begitu. Terus jika qada itu adalah rencana yang belum terjadi, apakah mungkin itu bisa berubah? Bisa. Ya. Nah, makanya dalam hadis dikatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak akan dapat menolak qada kecuali doa. Berarti salah satunya yang bisa merubah rencana tadi itu doa. Ya. Makanya Umar berdoa kan, ya Allah, jika dalam qada'mu engkau menetapkan diriku sebagai orang yang celaka, hapuslah ketetapan itu, jadikan aku orang yang akan bahagia. Begitu Umar itu. Ya, doanya. Ya, berarti ya. Nah, makanya juga kan ada tuh hadis dikatakan bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, dilapangkan rezekinya. Terus apa? Kuncinya apa katanya dalam hadis? Falyasil rahimah. Hendaknya ia bersilaturahim, gitu kan? Pernah dengar hadis itu? Ibu? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaknya silaturahim. Gitu. Itu terkait dengan itu, semuanya itu.
Dan masalahnya, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui qadha kita. Rencana Allah untuk kita ke depan apa? Ada yang tahu? Nah, tidak ada. Nah, makanya doa, ya. Terus minta kebaikan. Kita nggak tahu anak-anak kita ke depan ini akan jadi anak seperti apa. Makanya doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, gitu. Itu ya, karena insya Allah doa itu akan tadi mampu merubah qadha, ya. Ibu nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ketika ibu keluar rumah. Ya, ketetapannya itu rencana Allah. Tapi kita pengennya kan selamat. Ya makanya keluar rumah baca doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita naik kendaraan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ini. Selamat apa enggak? Nah, makanya ketika kendaraan itu berjalan, baca doanya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Hafal enggak? Hah? Harus hafal itu. Begitu. Itu yang keberapa? Keenam. Yang ketujuh, terjadinya kiamat adalah di antara pengetahuan yang hanya diketahui oleh Allah. Ya, tentang kapannya ya. Terjadinya kiamat adalah di antara hal gitu aja yang hanya diketahui oleh Allah. Di antara hal yang hanya diketahui oleh Allah. Jadi kalau ada hari ini berbagai macam prediksi yang muncul, katanya ada yang mengatakan nanti kiamat akan terjadi tahun 2100 sekian. Ya, ya silahkan aja mau pakai prediksian Maya. Tapi kita wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Karena kiamat itu rahasia Allah. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. 2012 udah lewat tuh. Udah pada panik kan tuh. Ya, 12 dulu itu. Bulan 12 tahun 2012. Wah, malah yang nggak ada iman mah pada stres kan itu. Karena saking takutnya. Udah lewat ternyata. Nah, ini yang lagi heboh sekarang adalah prediksi tentang kiamat internet 2025. Pernah dengar? Hah? Ibu pernah baca nggak informasi itu? Jadi nanti internet tidak akan bisa diakses untuk beberapa lamanya. Itu tahun 2025 katanya. Konon begitu. Kenapa? Karena radiasi matahari. Ya, wallahu a'lam lah, kita nggak tahu ya. Padahal kita sekarang udah sangat tergantung sekali dengan internet ya. Kedelapan, seorang alim ketika ia ditanya tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, seorang alim ketika ia ditanya tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, hendaknya berterus terang bahwa ia tidak mengetahuinya. Dan hal itu tidak akan mengurangi kehormatannya.
Seorang alim apabila ia ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, hendaknya berterus terang bahwa ia tidak mengetahuinya. Dan itu tidak akan mengurangi kehormatannya. Gitu, seorang ustadz misalnya ditanya oleh jamaahnya tentang suatu masalah, dia tidak menguasai itu. Adalah hal yang baik kalau dia menjawab, maaf saya tidak tahu, daripada memaksakan menjawab dan ia tidak menguasai itu. Kalau salah jawabannya, ya. Dari mana itu pelajarannya tadi? Pelajaran poin ini dari mana tadi? Dari kisah tadi. Hah? Ketika malaikat Jibril bertanya tentang kiamat, Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dengan kata lain, saya nggak tahu itu, ya kan? Maka jangan merasa gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu, karena itu tidak akan mengurangi derajat kita. Kalau memang tidak tahu, ya sudah, saya tidak tahu. Ya. Jangan takut berkurang kehormatan hanya karena tidak bisa menjawab, ya. Dan berarti kita juga sebagai jamaah nih, kalau ada ustadz yang ditanya tentang sesuatu dan menjawab, maaf saya tidak tahu, ya lalu juga tidak punya hak untuk kita merendahkan. Ya cemen ustadznya, masa tanya begitu nggak tahu begitu? Nggak ada hak untuk itu. Justru itulah orang yang paham. Kalau memang tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Jangan sok tahu. Iya. Tadi poin keberapa, Bu? Nih, dikit lagi nih. Yang ke-9, di antara tanda kiamat adalah di antara tanda-tanda kiamat, ya, adalah di antara tanda-tanda kiamat adalah terbaliknya keadaan. Terbaliknya keadaan. Nah, itu tuh pelajaran umumnya begitu dari pernyataan malaikat Nabi tadi tuh. Kalau Nabi tadi bilang apa? Ciri kiamat yang disebut tadi. Hah? Seorang budak melahirkan tuannya. Itu. Terus apa lagi? Orang yang telanjang kaki, telanjang badan, nggak pakai baju, orang miskin, saling berlomba meninggikan bangunan. Artinya kondisinya terbalik tuh. Berarti tadinya miskin, kaya raya. Gitu. Nah, tadinya budak, ya karena melahirkan tuannya kan berarti dia sudah jadi tuan tuh. Gitu. Itu secara, walaupun itu banyak sekali tafsiran ya. Ada yang menafsirkan begini. Yang pertama tadi tuh, budak melahirkan tuannya itu, bahkan ada yang menafsirkan ketika ibu sudah melahirkan anak yang durhaka sehingga memperlakukan orang tuanya seperti budak. Kira-kira ada nggak yang begitu sekarang? Banyak, ya.
Terus yang kedua, ada juga yang menafsirkan bahwa yang telanjang kaki, telanjang badan itu kan penggembala itu. Tapi terus saling berlomba meninggikan bangunan. Coba sekarang bangunan-bangunan tinggi itu adanya di mana? Bangunan-bangunan paling tinggi di dunia itu adanya di mana? Ibu tahu nggak? Di mana? Hah? Iya, di Dubai. Bukan di Amerika loh. Jadi orang yang telanjang kaki, telanjang badan, ada yang mengatakan itu isyarat dari orang Arab. Orang Arab yang dulunya mereka itu tidak dianggap karena hanya penggembala kerjaannya, gurun tempatnya, tapi di akhir zaman dia yang menguasai perekonomian itu. Bangunan-bangunan tinggi yang mencakar langit di sana adanya. Di Dubai itu, Bu, ada bangunan yang 1 kilo tingginya kan. Bayangin aja tuh, sampai nembus awan kali itu. Ya Allah, ya aduh. Berarti sudah terjadi dong. Iya. Iya, sudah terjadi ciri-ciri kiamatnya. Tinggal kiamatnya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya udah siap-siap aja lah. Ya. Baik. Nah itu, Bu, pelajarannya ya. Dari hadis yang kedua itu. Panjang memang. Kalau dibahas satu-satu mah. Detailnya ya. Tapi kan udah paham lah. Rukun Islam, rukun iman mah ya. Tinggal mengamalkannya itu. Nah tapi pelajaran pentingnya itu tadi. Paling nggak ada 9 ya? Ada 9 poin. Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas kira-kira? Enggak? Iya. Terus? Nah, asalkan memang bersumber dari dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, ya boleh kita percaya. Misalnya ada dalam hadis-hadis Nabi yang mutawatir, ya kita percaya dengan itu, bahwa itu diantara tanda kiamat. Tapi kalau kapannya kiamat kan nggak ada yang membahas itu, ya. Bahwa diantara tanda-tanda kiamat kan kalau disimpulkan oleh para ulama itu ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda besar kiamat itu ada 10. Ya, salah satu diantaranya adalah munculnya Dajjal. Itu munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Nah, itu tanda-tanda besar tuh. Ya. Nah, Imam Mahdi kapan? Setelah Dajjal. Karena nanti Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal itu. Ya. Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, katanya dalam hadisnya kan, akan didahului dengan kemarau panjang selama 3 tahun. Tahun pertama akan ditahan 1/3 air hujan dari langit, dan bumi juga akan ditahan 1/3 tumbuhannya. Tahun kedua akan ditahan 2/3-nya. Tahun ketiga sama sekali tidak ada air hujan, sehingga banyak yang kelaparan, meninggal dunia karena kondisi itu. Di tengah-tengah kondisi manusia seperti itulah muncul sosok Dajjal yang menunjukkan segala kehebatan. Bisa menurunkan hujan, menyuburkan tanah, menghidupkan orang mati. Siapa nggak percaya kalau dia Tuhan? Yang lemah imannya jadi pengikutnya nanti. Ya, makanya ngeri nih, udah lama nggak hujan ya.
Aduh, mudah-mudahan aja masih belum. Gimana caranya supaya dijaga dari fitnah Dajjal? Siapa yang hafal 10 ayat pertama atau terakhir surat Al-Kahfi kata Nabi, maka akan dijaga dari fitnah Dajjal. Udah hafal belum? Tuh hafalin sekarang ya. Baca juga terutama surat Al-Kahfi itu. Ya akan menguatkan iman tuh insyaallah. Bukan cuma dihafal, maksudnya dipahami itu ya. Gitu Bu. Ya silahkan, ada banyak kalau keterangan tentang tanda-tandanya masih ya. Oh bahkan ada ustadz yang khusus kan mengkaji itu tuh, yang tempoh hari di Villa Dago itu siapa? Yang lupa saya namanya itu. Hah? Zul apa? Ya, yang khusus membahas tentang itu kiamat. Enggak, yang orang seberang itu. Ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita doa dulu. Cukup Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.